Halo teman-teman, serta Bapak dan Ibu semuanya. Selamat sore waktu Austria. Kali ini saya akan membahas tentang dasar menulis yang meliputi pemilihan kata, penulisan kalimat, dan penyusunan paragraf. Materi ini sebetulnya sudah saya tulis di blog saya 13.wordpress.com pada 6 April 2020 yang sampai sekarang menjadi tulisan yang paling populer di blog tersebut, sudah dibaca oleh 549 pengunjung dengan 71 komentar. Nah, semua orang sesungguhnya bisa menulis. Paling sederhana, menulis status di WhatsApp dan Facebook, atau sekedar menulis keterangan foto yang diunggah di Instagram. Tulisan bisa menggunakan kata, kalimat, dan bentuk paragraf sesukanya. Menulis secara personal memang sangat bebas, tidak harus sesuai dengan suatu aturan penulisan tertentu. Berbeda jika ingin menulis formal, apalagi menulis untuk keperluan akademik, terdapat berbagai kaidah baku yang harus diikuti. Video ini membahas pemilihan kata, penulisan kalimat, dan penyusunan paragraf dalam konteks penulisan personal, formal, maupun akademik. Penulisan personal adalah sebagaimana Anda menulis status atau menulis blog dengan gaya personal. Penulisan formal biasanya digunakan oleh para jurnalis untuk menulis berita atau oleh para blogger profesional untuk menulis artikel populer. Sedangkan penulisan akademik digunakan oleh para akademisi untuk menulis berbagai karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, atau artikel jurnal. Ketiga konteks penulisan saya bahas supaya dapat memberikan gambaran besar dan perbedaan di antara ketiganya. Nah, mari masuk pada pemilihan kata. Pemilihan kata itu sangat menentukan rasa dari tulisan yang Anda buat. Perihal pilihan kata yang tepat dan selaras untuk menulis kalimat sesuai dengan tujuan dan konteks penulisan disebut dengan diksi. Antara penulisan personal, formal, dan akademik, diksi yang digunakan bisa sangat berbeda meskipun dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menggambarkan hal yang sama. Sebagai contoh, seperti yang Anda lihat di layar, ada 3 kalimat yang sengaja sudah saya tulis, sengaja sudah saya buat dengan diksi, salah satu diksinya dirubah sesuai dengan konteks penulisannya. Nah, mari kita cermati dari yang sebelah kiri. Dalam konteks penulisan personal, contoh kalimatnya seperti ini. Ibu guru sedang ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah. Nah, dalam konteks formal, saya rubah kata ngobrol-ngobrolnya menjadi berbincang-bincang. Jadi, ibu guru sedang berbincang-bincang dengan kepala sekolah. Berbeda, untuk keperluan akademik, maka diksinya juga harus lebih tinggi. Contohnya, ibu guru sedang berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah,
Coba teman-teman serta Bapak dan Ibu semuanya amati, berbeda satu kata saja dapat merubah rasa dari kalimat tersebut. Antara ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, dan berdiskusi, ketiganya memang sama-sama menggambarkan proses bertukar informasi antara ibu guru dengan kepala sekolah. Namun, kata ngobrol-ngobrol terasa lebih personal, kata berbicara terasa lebih formal, sedangkan kata berdiskusi terasa lebih akademik. Contoh sederhana lainnya, seperti kata ganti orang pertama, misalkan gue, aku, atau saya, gitu ya, yang memiliki rasa tersendiri jika dipakai pada sebuah kalimat. Gue dan aku terasa sangat personal, sedangkan saya terasa lebih formal. Lalu bagaimana untuk penulisan akademik? Nah, di sini agak berbeda untuk kata ganti personal. Jadi, pada penulisan akademik, kata ganti personal baik orang pertama, kedua, atau ketiga sebaiknya dihindari dengan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dan menghilangkan kata gantinya. Nah, misalkan kalimat awalnya seperti ini. Saya melakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan bla 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 bla. Nah, dalam penulisan akademik maka sebaiknya ditulis seperti ini. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bla 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 bla. Nah, jadi silahkan dilihat dan dipertimbangkan kembali diksi dalam tulisan Anda selama ini. Apakah cenderung personal, lebih formal, atau bahkan sangat akademik? Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penulisan kalimat. Menulis kalimat yang baik sesuai dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan atau yang biasa disebut dengan SPOK sudah dipelajari sejak di bangku sekolah dasar. Apakah Anda masih ingat? Jika masih ingat, berarti baru saja Anda membayangkan sebuah kalimat sederhana atau tunggal yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, saya membaca. Atau yang lebih lengkap sedikit, saya membaca tulisan di blog. Namun, yang selama ini jarang dipraktekkan dalam menulis, bahwa juga terdapat aneka bentuk kalimat majemuk yang perlu diterapkan dalam tulisan Anda, supaya tidak monoton dan lebih menarik untuk dibaca. Dalam bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia terdapat 4 kalimat majemuk, yaitu setara, rapatan, bertingkat, dan campuran. Namun mohon maaf, jujur saja, saya sendiri tidak pernah menerapkan keempat rumusan kalimat majemuk tersebut karena saya rasa cukup rumit. Justru, saya selalu menggunakan rumusan yang saya dapat ketika belajar bahasa Inggris untuk keperluan akademik yang bisa dibilang jauh lebih sederhana. Jadi, selain kalimat sederhana atau biasa disebut dengan simple sentence, dalam bahasa Inggris terdapat 2 bentuk kalimat lain, yaitu kalimat gabungan atau compound sentence dan kalimat kompleks atau complex sentence. Kalimat gabungan dibuat dengan menambahkan salah satu kata dari singkatan fun boys. Nah, ini biar gampang untuk mengingat. Fun boys atau for, and, not, but, or, yet, and so.
Kalau di bahasa Indonesia kan, yaitu kalimat gabungan dibuat dengan menambahkan salah satu kata dari singkatan found voice yang diterjemahkan bahasa Indonesia meliputi untuk, jadi ada bukan kalimat, katanya yaitu untuk, dan, maupun, tetapi, atau, namun, dan sehingga. Sedangkan kalimat kompleks dirangkai dengan menambahkan kata seperti when atau ketika, after atau setelah, because atau karena, since atau sejak, although atau meskipun, well atau sementara, dan yang lainnya. Nah, jadi ada kalimat sederhana, kalimat gabungan, kalimat kompleks, dan apabila kalimat gabungan digabungkan dengan kalimat kompleks, maka akan menjadi bentuk kalimat yang keempat, yaitu kalimat campuran. Nah, seperti yang terlihat di layar, teman-teman bisa melihat contohnya. Kalau kalimat sederhana, itu cukup saya membaca tulisan di blog. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat kalimat gabungan ditambahkan dengan salah satu kata dari fun voice. Di sini saya menambahkan kata untuk. Nah, sehingga kalimat gabungannya seperti ini. Saya membaca tulisan di blog untuk menambah pengetahuan tentang cara menulis kalimat. Jadi sebenarnya kalimat yang pertama adalah yang saya membaca tulisan di blog, kemudian kalimat keduanya menambah pengetahuan tentang cara menulis kalimat. Digabungkan dengan kata untuk. Bagaimana menulis kalimat yang kompleks? Nah, contohnya seperti yang terlihat, saya membaca tulisan di blog ketika sedang bekerja dari rumah. Jadi di sini saya menambahkan kata ketika. Nah, kalimat gabungan dan kalimat kompleks kita jadikan satu menjadi kalimat campuran sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Saya membaca tulisan di blog untuk menambah pengetahuan tentang cara menulis kalimat ketika sedang bekerja dari rumah. Nah, jadi Anda harus menerapkan variasi kalimat dalam setiap paragraf supaya tulisan tidak monoton dan lebih menarik untuk dibaca. Variasi kalimat ini berlaku untuk penulisan personal, formal, dan akademik. Nah, mari kita simak dulu bagaimana menyusun paragraf. Setelah itu akan saya jelaskan penerapan variasi kalimat dalam sebuah paragraf. Masuk pada pembahasan penyusunan paragraf, teman-teman. Pasti Anda sudah sering mendengar penjelasannya. Betul, paragraf adalah kumpulan kalimat yang mempunyai satu kalimat topik atau disebut dengan topic sentence sebagai ide pokok atau gagasan utama atau disebut juga main idea, dan beberapa kalimat penjelas yang disebut sebagai supporting sentence sebagai detail yang menjelaskan ide pokok. Dalam kata lain, sering disebut juga bahwa paragraf memiliki satu induk kalimat dan beberapa anak kalimat. Kesimpulan bisa ditambahkan pada setiap akhir paragraf jika dibutuhkan. Nah, secara umum, paragraf dibagi menjadi dua, yaitu paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif meletakkan gagasan utama pada kalimat pertama dalam paragraf dengan penjelasan dari umum ke khusus. Sedangkan paragraf induktif adalah sebaliknya, gagasan utama pada kalimat terakhir dalam paragraf dengan penjelasan dari khusus ke umum. Nah, ini nih rahasianya.
Supaya tulisan enak dibaca dan mudah dipahami, sebaiknya gunakan jenis paragraf yang pertama, yang saya sebutkan pertama tadi, yaitu paragraf deduktif. Mengapa? Karena gagasan utama yang terletak pada kalimat pertama dalam sebuah paragraf memudahkan pembaca untuk langsung mendapatkan ide pokok paragraf di awal. Berbeda ketika gagasan utama diletakkan pada kalimat terakhir dalam sebuah paragraf, pembaca harus membaca sampai ujung paragraf dulu, baru mendapatkan ide pokoknya. Nah, lantas, bagaimana cara menyusun paragraf yang enak dibaca dan mudah dipahami? Sekarang, saatnya menerapkan variasi kalimat dalam sebuah paragraf yang sudah saya sebut di akhir ketika saya membahas tentang penyusunan kalimat. Nah, jadi caranya sangat sederhana. Untuk membuat paragraf yang enak dibaca dan mudah dipahami, yaitu tulis kalimat topik atau topik sentence dalam bentuk kalimat sederhana. Baru kemudian lakukan variasi bentuk kalimat pada beberapa kalimat penjelasnya. Nah, bagaimana, sudah kebayang teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya? Jadi, kalimat topik yang berlaku sebagai gagasan utama harus ditulis dalam bentuk sesederhana mungkin. Biar orang ketika membaca itu, kalimat pertama dalam sebuah paragraf langsung mendapatkan apa sebetulnya inti yang ingin ditulis. Nah, hindari menggunakan kalimat gabungan dan kalimat kompleks untuk menulis gagasan utama. Sebaliknya, lakukan aneka variasi kalimat pada beberapa kalimat penjelas dan diperhalus transisinya dengan konjungsi atau kata penghubung. Supaya lebih jelas, teman-teman bisa berkunjung ke blog saya karena terlalu panjang jika harus saya jelaskan di sini bagaimana merangkai paragrafnya. Pada tulisan saya di blog sudah saya jelaskan mulai dari kalimat topik, saya berikan satu kalimat topik, kemudian ada beberapa kalimat penjelas, kemudian contoh berikutnya penulisan paragraf yang hanya terdiri dari kalimat sederhana saja, dan contoh yang ketiga adalah contoh yang paling bagus karena paragrafnya terdiri dari topic sentence dan supporting sentences, dan topik sentence-nya ditulis dengan kalimat sederhana, kemudian supporting sentence-nya atau beberapa kalimat penjelasan ditulis dengan variasi penulisan kalimat disertai dengan konjungsi untuk memperhalus antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, ini blog saya 13.wordpress.com. Ini penampakan tulisan di blog. Jadi di blog judulnya adalah Dasar Menulis, Kata, Kalimat, dan Paragraf. Silahkan untuk menemukan penjelasan lebih mendalam yang paragraf. Mohon maaf, terlalu panjang jika harus saya jelaskan lewat video. Dan akan lebih mudah jika melalui tulisan dipelajarinya. Silahkan berkunjung ke sini. Di blog ini saya menulis fokus tentang academic writing, tapi juga ada pembahasan tentang mobile micro games, tentang itu adalah penelitian S3 saya di Austria. Sedangkan ada juga pembahasan Road to PhD. Jadi teman-teman bisa membaca perjalanan saya hingga bisa kuliah S3 di Austria itu seperti apa. Sudah saya tuliskan panjang lebar di situ. Nah, sebagai kesimpulan, Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya, sangat menarik sebetulnya membahas hal mendasar dalam menulis. Sayangnya, seperti yang saya sebut, videonya sangat panjang kalau harus jelasin semuanya. Makanya kita sambung di lain kesempatan.
Apalagi membahas tentang paragraf sangat tidak cukup hanya dijelaskan dalam satu postingan video. Bahkan, ini nih, bahkan ada satu buku khusus yang membahas tentang bagaimana menulis aneka model paragraf yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Namun, beberapa dasar menulis yang sudah saya jelaskan melalui video ini sekiranya cukup untuk dijadikan bekal untuk dapat menulis dengan baik dalam konteks personal, formal, maupun akademik. Selebihnya, perlu membiasakan diri untuk memilah dan memilih diksi yang sesuai, menulis aneka variasi kalimat, dan menyusun paragraf yang enak dibaca dan mudah dipahami. Semakin banyak berlatih, semakin terampil menulis. Apabila terdapat pertanyaan, saran, atau hal lain, silahkan dapat ditulis pada kolom komentar. Senang untuk berbagi, dan semoga bermanfaat. Selamat belajar menulis. Salam dari Austria.